pendeta ditangkap dan pelaku dibebaskan. Ya, ini merupakan kesimpulan dari permintaan Ormas Islam Padang terkait kejadian anarkis dan intoleran, yaitu perusakan rumah doa, pelanggaran beribadah, penganiayaan terhadap anak-anak, dan perusakan rumah warga juga. Mari langsung kita tonton tanggapan Permadi Arya tentang ormas ini. Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam. Bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Ya, udah jelas-jelas terbukti. Ada banyak saksi mata dan juga yang membuat video sebagai bukti bahwa memang mereka ini intoleran. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan tindakan yang anarkis. Mari kita menonton video full, mendengarkan fullnya dari Ormas Islam Padang ini. Kita tonton video ini. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan
suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Satu kalimat saya terkait dan ini adalah tanggapan saya. Ketika ada kalimat bahwa gereja meresahkan, kegiatan mereka meresahkan, maka itu adalah bukti bahwa mereka tidak suka dengan orang Kristen. Mereka benci dengan ibadah orang Kristen. Apakah ini bukan sarah? Bagaimana pendapat kalian? Hanya itu yang menjadi kesimpulan saya tentang video tadi. Kalian bisa boleh memberikan tanggapan-tanggapan kalian tentang video-video tadi. Ada begitu banyak yang mereka bicarakan tadi, yang mereka berikan usulan, sehingga bagi mereka pendetanya yang ditangkap, pelakunya dibebaskan. Sedangkan mereka terbukti bahwa mereka itu sebenarnya nggak suka dengan orang Kristen. Buktinya mereka menganggap bahwa gereja meresahkan dan kegiatan orang beribadah itu meresahkan juga. Konyol kan? Mari kita menonton tanggapan dari ada satu abang-abang dan kemudian tanggapan Edis TV. Nah, ini kan seru ya. Kalau Edis TV menanggapi, tentu ini sangat seru. Langsung aja kita menonton video ini sampai selesai. Wow, luar biasa. Ormas Padang meminta supaya orang yang berlaku anarkis, orang-orang yang brutal itu, yang melakukan pengerusakan rumah doa, dan yang membubarkan ibadah, serta melukai 2 anak kecil, diminta supaya dibebaskan. Wow. Orang yang anarkis kok disuruh dibebaskan? Orang yang berlaku brutal. Waduh, melihat videonya saja. Waduh, greget. Aduh, kenapa seperti ini? Kalau memang orang-orang itu meresahkan di sana, lalu pertanyaannya, yang meresahkan di mana? Orang beribadah kepada Tuhannya, masa disuruh meresahkan? Saya mau bilang, yang meresahkan itu adalah yang harus disingkirkan dari setiap daerah itu. Yang meresahkan itu sebenarnya apa? Klub-klub malam, orang-orang narkoba, judi, segala macam hal-hal yang merusak ketenangan daripada daerah itu. Itu sebenarnya yang membuat resah. Kok aneh ya? Orang beribadah kepada Tuhannya, kenapa dibilang resah ya? Kalau memang tidak ada izin, ya kan? Belum melaporkan di sana, ya bukan juga dengan cara anarkis dong. Bukan dengan cara harus merusak rumah dan segala macam untuk menyelesaikan masalah itu. Enggak. Kalau mereka memang tidak menggubris aturan yang ada di sana, tinggal dilaporkan aja ke pihak yang berwajib sesuai aturan daerah dan sesuai aturan yang berlaku di bangsa ini. Jangan main hakim sendiri. Merusak rumah doa, melukai 2 anak kecil. Bayangkan anak kecil itu trauma. Menangis histeris dengan kejadian itu. Lalu para ormas minta supaya dibebaskan. Dicari jalan keluarnya, bukan dengan emosi, bukan dengan anarkis, merusak, melukai orang. Itu yang namanya toleransi. Ketika kita melihat orang yang beribadah, kita toleransi saja. Orang muslim mecah-mecahin, rusak-rusakin. Terus baru kemarin minggu, ya dikatakan apa? Orang sekelompok orang-orang di Padang merusak, mecah-mecahin kaca tuh. Ini gambarnya nih. Biar saya kasih tunjuk. Menurut Anda, apakah yang demikian ini akan terjadi lagi?
Ya kalau nggak ada kesalahpahaman ya nggak terjadi. Salah paham. Emang orang muslim nih teman-teman ya. Saya tanya sama Anda nih, penyebabnya apa kira-kira, Bang Dewek? Iya, aku aja baru mau nanya Bang Edi, itu sebabnya apa sih, masalahnya apa gitu? Sebabnya karena ada di situ kegiatan-kegiatan yang berbau kekristenan. Mereka langsung panas seperti makanya menurut ajaran orang Islam. Janganlah kamu kalau bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, kamu bersifat lembut. Nggak bisa kamu bersifat lembut. Harus kamu desak mereka. Persempit jalan mereka. Itu ajaran agama kamu. Tapi aku nggak begitu sih ya. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran Muhammad, karena kamu tidak percaya dengan dia. Mengikuti Bang Edi. Kalau mengikuti, ayo gabung. Yang teman Kristen aja ada aku, tapi ya biasa. Ya, orang Islam yang tidak mengganggu orang Kristen, tidak mengganggu Wahyudi dan Nasrani, tidak memepet mereka ke jalan yang sempit, adalah orang Islam yang tidak percaya dengan Muhammad. Mana Muhammad yang nyuruh kok? Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih? Gimana, Bang Dewek? Saya berharap Ini kader dewek. ya iyalah kader dewek lah. Orang saya menunjukkan dalil-dalil kok. Sekarang ini itu masalah oknum kayak Bang Edis lah intinya. Oknum kok setiap hari ada. Oknum kok terus-terusan. Kalau oknum itu terjadi mungkin setahun sekali. Oknum ini terus-terusan. Saya lompat dari Monas kalau yang kayak begini nggak terjadi lagi. Pegang omongan saya. Jikalau yang seperti ini tidak terjadi lagi, saya terjun dari Monas. Berapa bulan itu terjadinya? Oh pasti dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Nggak sebulan 2 bulan gitu. Ya entah, pokoknya dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Kita ya. Iya. Karena itu ajaran kalian bagaimana? Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya, makanya saya bilang mudah-mudahan semua orang Islam kompak menelpon tukang loak supaya mengangkat Quran dan hadis dari rumahnya. Karena kalau tidak diangkat dari rumahnya, saya khawatir nanti dibaca kemudian jadi seperti ini. Nih. Tergantung orang malah. Tergantung Semua orang. harus. Iya. Ya, seperti itu, Bang Dewek, oke? Oke, Bang Oke, Edis. saya turunkan, Bang Dewek. Ya, siap. So, saudara, kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya, mereka ini sebenarnya memang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Mereka tidak suka kalau ada gereja di wilayah mereka. Masa hanya soal pendeta yang menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah itu dijadikan persoalan. Masa pendeta yang menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk membekali anak-anak secara rohani, mendidik anak-anak dalam hal rohani, masa nggak boleh? Sebenarnya ini adalah karena mereka dalam hati mereka tidak suka, tidak sudi ada yang namanya gereja. Sedangkan kalau kita melihat di berbagai tempat keberadaan masjid seolah-olah mengganggu tapi dianggap bukan gangguan. Seperti suara toa, mungkin ada yang sakit, ada anak-anak kecil, tapi tidak dianggap sebagai gangguan. Bagaimana mereka mendengar nyanyi-nyanyian hanya 1 kali 1 minggu loh orang Kristen beribadah.
Masa mereka itu dianggap sebagai suatu hal yang meresahkan, dianggap sebagai suatu hal yang menjadi gangguan. Terima kasih untuk kalian telah menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, dan kita doakan supaya jemaat di sana, supaya pendeta, anak-anak, jemaat yang menjadi korban dapat mereka tabah, mereka sabar, dan iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.